Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Sekarang, mari kita mulai belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Kita mulai ya. Yang pertama, pembulatan bilangan. Pembulatan ke satuan terdekat. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan angka pertama di belakang koma. Jika angka pertama di belakang koma adalah angka 5 atau lebih, maka angka di tempat satuan ditambah 1. Jika angka lebih kecil dari 5, maka angka pada satuan tetap. Contohnya, bulatkan bilangan 3,2 dan 5,7 ke satuan terdekat. Amati angka berikut, 3,2. 3 pada satuan ada tanda koma dan 2 angka persepuluhan. Anak-anak amati angka pada tempat persepuluhan, yaitu ada angka 2 di sini. Angka 2 lebih kecil dari 5, sehingga 3,2 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Kita lanjutkan dengan angka yang berbeda, 5,7. Perhatikan angka pada tempat persepuluhan. Di situ menunjukkan angka 7. 7 lebih besar dari 5, sehingga 5,7 dibulatkan ke atas menjadi 6. Selanjutnya, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Yang pertama, perhatikan langkah pada tempat satuan. Jika angka pada tempat satuan tersebut adalah 5 atau lebih, maka angka di tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada satuan menjadi 0. Namun, jika angka pada satuan lebih kecil dari 5, maka angka pada puluhan tetap dan angka pada satuan menjadi 0. Untuk contoh, bulatkan 54 dan 49 ke satuan terdekat. Amati bilangan 54. 5 di tempat puluhan, 4 satuan. Kita amati angka yang berada pada satuan, yaitu di sini angka 4. Angka 4 berarti bilangan tersebut lebih kecil dari 5. Sehingga 54 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Contoh berikutnya 49. Ada angka 4 pada puluhan dan angka 9 pada satuan. Yang harus kita amati adalah angka pada satuannya, yaitu 9. 9 lebih besar dari 5, sehingga 49 dibulatkan ke atas menjadi 50. Selanjutnya, kita ke pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Yang pertama, perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka tersebut lebih dari 5, maka angka di tempat ratusan ditambah 1 dan angka pada puluhan
dan satuan menjadi 0. Jika angka lebih kecil dari 5, maka angka pada ratusan tetap dan angka pada puluhan dan satuan menjadi 0. Sebagai contoh, bulatkan bilangan 355 dan 231 ke ratusan terdekat. Perhatikan angka 355. Angka 3 menempati ratusan, 5 menempati puluhan, dan 5 menempati satuan. Perhatikan angka pada puluhan. Menunjukkan angka 5 itu berarti lebih besar atau sama dengan 5, sehingga 355 dibulatkan ke atas menjadi 400. Berikutnya 231 dengan 2 menempati ratusan, 3 menempati puluhan, dan 1 menempati satuan. Perhatikan angka pada puluhan yang menunjukkan 3 itu berarti lebih kecil dari 5, sehingga 231 dibulatkan ke bawah menjadi 200. Lanjutkan. Menaksir hasil operasi hitung atau mencari perkiraannya. Menaksir hasil operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh, taksiran keratusan terdekat dari 423 ditambah 254. (423) dibulatkan terlebih dahulu menjadi 400. 254 dibulatkan menjadi 300. Setelah masing-masing bilangan dibulatkan, baru dijumlahkan, sehingga 400 ditambah 300 sama dengan 700. Contoh berikut. Taksiran keratusan terdekat dari 456 dikurangi 231. Masing-masing bilangan kita bulatkan terlebih dahulu. 456 dibulatkan menjadi 500, 231 dibulatkan menjadi 200. Setelah masing-masing bilangan dibulatkan, barulah 500 dikurangi 200 sehingga hasilnya adalah 300. Sekarang menaksir hasil operasi perkalian dan pembagian. Taksiran dari 314 kali 22 adalah 314 dibulatkan terlebih dahulu menjadi 300 dan 22 dibulatkan menjadi 20. Setelah dibulatkan kedua bilangan tersebut barulah dikalikan sehingga 300 kali 20 hasilnya 6.000. Kemudian taksiran dari 326 dibagi 34. 326 dibulatkan terlebih dahulu menjadi 300. Yang 30 tetap 30. Setelah itu baru 300 dibagi 30. Hasilnya adalah 10. Berbeda dengan taksiran atau kira-kira. Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan hasil operasi hitung. Contohnya, 42.670 ditambah 46.932 sama dengan 89.602. Yang pertama dibulatkan ke puluhan terdekat. Satuan kurang dari 5, maka hasilnya 89.600. Dibulatkan ke ratusan terdekat. Puluhan kurang dari 50, hasilnya 89.600. Dibulatkan ke ribuan terdekat. Ratusan lebih dari 500, hasilnya 9.000.
Selanjutnya, kita belajar bagaimana cara menaksir harga sekumpulan barang. Contoh ilustrasi. Bu Santi berbelanja ke sebuah toko. Di toko tersebut, ia membeli 5 kg beras seharga 26.250, 2 kg gula seharga 7.200, dan 2 kg tepung terigu seharga 5.500. Berapa kira-kira Bu Santi harus membayar? Jika yang ditanya kira-kira atau perkiraan, maka yang harus kita lakukan adalah membulatkan terlebih dahulu harga barang-barang tersebut ke ratusan atau ke ribuan terdekat. Jadi setiap harga dibulatkan terlebih dahulu. 26.250 dibulatkan menjadi 26.000, 7.200 dibulatkan menjadi 7.000, 5.500 dibulatkan menjadi 6.000. Setelah masing-masing harga dibulatkan, kemudian baru dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 39.000. Jadi kira-kira Bu Santi harus membayar sebanyak 39.000. Sampai di sini paham ya anak-anak? Sekian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.